Islam bakti bersemi, akan ku tanam selalu dedikasiku padamu. Dakwah pelita harapan bangsa, penerang juang ragaku. Tulus ikhlasmu wahai dakwaku, menyinari semangat citaku. Dakwaku harum mewangi, citra Islam bakti bersemi, akan ku tanam selalu dedikasiku padamu. Dakwah pelita harapan bangsa, penerang juang ragaku. Tulus ikhlasmu wahai dakwaku, menyinari semangat citaku, menyinari semangat citaku. Nah, sebelum kita masuk ke dalam acara inti, selanjutnya akan ada sambutan yang disampaikan oleh orang-orang hebat yang telah hadir di tengah-tengah kita semua. Pertama, sambutan akan disampaikan oleh Muhammad Faris Fitriansyah selaku Ketua Pelaksana Welfare Academy 2021. Kepada Faris, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat walafiat.
Karena dengan nikmat tersebut, kita dapat menghadiri acara yang mulia ini. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, mengikutnya, dan kepada kita sekalian. Yang saya hormati, Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Kak Safira Febi Ayu. Lalu Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Kak Aji Juasal Mahendra, serta Presiden Himpunan Mahasiswa Program Studi Kesejahteraan Sosial, Kak Kosi Mutakin. Lalu yang kami hormati pula, Ketua Departemen Komunikasi Mahasiswa dan Informasi, Kak Raffi Husaini, serta rekan-rekan yang hadir dalam ruang virtual Zoom ini. Saya, selaku Ketua Pelaksana, mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan yang sudah hadir dalam acara Welfare Academy Edukasi Narasi dan Opini. Pada acara kali ini, kita akan mempelajari cara menulis narasi dan opini sehingga nantinya hal ini sangat membantu bagi kita semua, para generasi muda, agar lebih kreatif dan terus berinovatif dalam mempersiapkan kemajuan era digital. Semoga dengan bergabungnya rekan-rekan pada kegiatan kali ini dapat membantu untuk mewujudkan pemuda yang kreatif dan inovatif di era digital ini. Sekian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Faris atas sambutannya. Selanjutnya akan ada sambutan juga yang disampaikan oleh Kak Raffi Husaini selaku Ketua Departemen Komunikasi, Kemahasiswaan dan Informasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Kesejahteraan Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta masa bakti 2021. Kepada Kak Raffi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Karena dengan nikmat tersebut kita dapat menghadiri acara ini. Tidak lupa salawat beserta salam semoga terlimpahkan pada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya dan para sahabatnya. Yang saya hormati Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Kak Safira Febi Ayu. Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Kak Aji Juasal. Serta Presiden Himpunan Mahasiswa Program Studi Kesejahteraan Sosial Masa Bakti 2021, Kosi Mutakin. Serta teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan. Welfare Academy hadir dari keresahan mahasiswa yang ingin meningkatkan nalar kritis, melatih opini, dan argumen lewat tulisan. Banyak teman-teman yang bertanya, apakah ketika mengikuti Welfare Academy dapat memastikan teman-teman langsung bisa dan pandai dalam menulis opini? Tentu tidak, teman. Banyak proses yang harus dilewatkan dan tentu tidak instan. Jika dianalogikan sebagai puzzle, acara ini mungkin hanya memberikan 5-10 kepingan puzzle dan diharapkan acara ini sebagai bantu loncatan untuk teman-teman berproses dan berlatih dan tentunya mencari kepingan puzzle di tempat atau acara lain. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Raffi atas sambutannya. Selanjutnya, ada sambutan yang akan disampaikan oleh Kak Hoshi Mutakin Sugandi selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Kesejahteraan Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta masa bakti 2021. Kepada Kak Hoshi, dipersilakan. Oke, terima kasih MC. Suara saya terdengar jelas? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, serta nikmat, hingga kita bisa merasakan nikmat kebahagiaan di dunia dan insya Allah nanti kita akan merasakan kebahagiaan di akhirat. Selawat serta salam tak lupa juga
kita haturkan, kita ucapkan, kita sampaikan kepada manusia paling mulia, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dan memberikan kita pemahaman tentang apa itu iman, ilmu, serta amal. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Zaki selaku Kak Prodi Kesejahteraan Sosial yang selalu mendukung kami, HMPS Kesejahteraan Sosial, yang selalu membimbing arah gerak dari HMPS Kesejahteraan Sosial ini. Kemudian yang terhormat kepada Ketua Departemen Depkomasi, Raffi Husaini, serta Ketua Pelaksana Faris. Dan yang terhormat kepada seluruh peserta Welfare Academy Jilid 2 ini. Pertama-tama, tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dari perencanaan dan pelaksanaan Welfare Academy Jilid 2 ini. Dan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Irfan Mahruf yang bersedia untuk memberikan ilmunya kepada kita semua di malam hari ini. Tadi sudah dijelaskan tentang apa sih Welfare Academy oleh Raffi dan juga Faris. Ya betul, Welfare Academy ini adalah program dari Departemen Komunikasi, Kemahasiswaan, dan Informasi. Welfare Academy ini hadir 2 jilid, teman-teman. Yang pertama sudah terlaksana dan malam ini adalah jilid kedua gitu. Apa sih? Kenapa sih adanya Welfare Academy ini? Welfare Academy ini adalah, benar kata Raffi, adalah suatu bentuk kritis kita akan apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa dan generasi muda. Dan dari sekian banyak kebutuhan dan hal yang diperlukan oleh generasi muda, kami memilih 2. Di jilid pertama, kita telah terlaksana, yaitu pelatihan media kreatif. Bagi itu kita bekerja sama dengan DNK TV, dan alhamdulillah hari ini kita akan membahas tentang edukasi, narasi, dan opini. Itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan soft skill mahasiswa dan teman-teman yang hadir di malam hari ini. Gitu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, dikembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Hoshi atas sambutannya. Nah, teman-teman sekalian, sambutan tadi akan mengawali kegiatan kita hari ini. Namun sebelum itu, saya akan membacakan kembali tata tertib yang berlaku selama kegiatan ini berlangsung. Yang pertama, peserta wajib menggunakan nama pengguna sesuai format yang telah ditentukan, yaitu nama strip instansi, seperti contoh Alia strip UIN Jakarta. Yang kedua, peserta wajib mengaktifkan kameranya, serta diharapkan dapat menggunakan virtual background selama acara ini berlangsung. Yang ketiga, peserta wajib menonaktifkan mikrofon selama acara ini berlangsung, kecuali jika peserta dipersilakan untuk berbicara oleh moderator. Yang keempat, peserta dilarang membuat kerusuhan selama kegiatan ini berlangsung. Yang kelima, peserta diharapkan untuk tidak meninggalkan ruang virtual Zoom selama kegiatan ini berlangsung. Jika peserta memiliki keperluan, silakan izin terlebih dahulu kepada Komisi Disiplin. Dan yang keenam, peserta dipersilakan untuk aktif bertanya dalam sesi tanya-jawab nanti melalui kolom chat. Kemudian nantinya moderator berhak memilih pertanyaan serta mempersilakan peserta yang terpilih untuk menyampaikan pertanyaannya. Dan yang ketujuh, peserta dimohon untuk tetap selalu mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah persiapkan diri kalian menuju acara inti. Namun sebelum itu, saya akan memanggil rekan saya selaku moderator hari ini yang akan menemani kalian selama sesi materi ini berlangsung. Kepada Nala selaku moderator, dipersilakan. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu sepenuhnya kepada moderator. Perkenalkan, saya Nala Teliana sebagai moderator pada malam hari ini yang akan membersamai teman-teman untuk memandu jalannya materi pada malam hari ini. Nah, malam hari ini tuh kita bakal bahas tentang apa sih?
benar yang udah dikatakan sama MC tadi, bahwa malam hari ini kita akan membahas tentang narasi dan opini dengan tema menulis narasi dan opini guna meningkatkan pemikiran kritis generasi muda. Oke, pastinya tema ini cocok banget nih buat kita para mahasiswa yang sering mendapatkan penugasan seperti pembuatan makalah, pembuatan narasi-narasi sedikit, dan juga tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan penulisan ya. Dan lebih umumnya lagi, penulis ini akan menjadi penting teman-teman setelah kita lulus dari perguruan tinggi nanti. Nah, teman-teman, sebelumnya Nala mau kasih tahu nih, kalau ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Alhamdulillah nih, pemateri kita udah hadir di antara kita di ruang Zoom kali ini. Boleh dong kita sapa-sapa dulu. Assalamualaikum Bang Ma'ruf. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kedengeran nggak suaraku? Bang? Iya Bang, kedengeran Bang. Alhamdulillah sehat. Gimana teman-teman? Sehat kan? Ya. Alhamdulillah, semoga nih teman-teman dan Bang Ma'ruf tetap diberi kesehatan walaupun kita ada di tengah-tengah pandemi COVID seperti ini ya Kak ya. Nah, untuk Bang Ma'ruf sendiri, kira-kira udah siap belum nih memaparkan materi dan juga berbagi pengalaman untuk kita-kita nih? Insya Allah siap. Baik, terima kasih Bang Ma'ruf. Sebelum Bang Ma'ruf ini menyampaikan materi dan juga berbagi pengalamannya kepada kita, saya akan membacakan CV dari Kak Ma'ruf ini. Jadi nama lengkap Irfan Ma'ruf, alumni Kesejahteraan Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, bergelar Sarjana Sosial, riwayat organisasi, Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesejahteraan Sosial, Lembaga Pers Mahasiswa Islam, kader Himpunan Mahasiswa Islam, dan sekarang bekerja sebagai jurnalis di inews.id, MNC Portal Indonesia. Nah, seperti itu kurang lebih CV dari Bang Ma'ruf ini. Dan mungkin akan lebih banyak disampaikan dan dijelaskan di materi nanti. Oke nih, karena teman-teman dan juga Bang Ma'ruf sudah sangat siap untuk menyampaikan materi dan juga mendengarkan materi, saya persilahkan untuk Bang Ma'ruf untuk menyampaikan materinya. Oke, thank you everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan gue Ma'ruf. Gue alumni Kesos. Dulu gue Departemen Pendidikan dan Kesenian di AMJ. Presidennya waktu itu Dimas Suryo Prayogo sama wakilnya Tridi Warif Sulistyo ya. Sorry, gue nggak bisa di ruang tertutup. Ini ruangnya terbuka. Banyak orang juga sebenarnya di warkop. Kebetulan masih kerja, jadi nggak bisa pulang. Kalau pulang nggak kekejar, pasti zoomnya di jalan paling. Makanya mampir aja dulu lah nih tadi. Teman-teman, sebenarnya gue bukan akademisi yang bisa ngejelasin secara runtut, secara sistematis yang itu benar-benar akademisi banget. Gue orang praktek, jadi runtut itu ngejini. Oke teman-teman, gue akan mengawali sesi ini dari permintaan teman-teman mengenai kita diskusi ini apa goalnya. Kalau gue nggak nangkepnya dari tor yang disampaikan itu teman-teman kritis terhadap setidaknya bisa menyaring informasi yang baik dan benar, terus kemudian bisa kritis terhadap informasi, menulis walaupun gue nanti nggak bisa ngejelasin secara detail gimana nulisnya gitu ya, cuman gue nanti ngasih konstruk penulisannya aja. Terus kemudian gue juga pengen juga hasil diskusi ini ada goalnya nanti, ada goalnya buat khususnya HMJ Kesos. Gue dulu juga
diminta tolong kan waktu zamannya Presiden Kesos untuk ngebantu di media waktu itu masih mading ya, misalnya mading ya mading. Gitu. Jadi gue ngawalinya dari masalah informasi digital yang saat ini ngebludak bahkan bisa dikatakan kalau kita nggak bisa lepas dari informasi yang saat ini beredar di lingkungan khususnya media sosial kita ya, di Instagram, di Twitter, pasti akan ada informasi-informasi yang ada yang informatif, memang informatif ya, ada knowledge-nya, tapi ada yang hoax, ada yang kompor, jadi banyak di situ teman-teman. Ya kita tahu lah itu. Terus kemudian informasi itu sangat mudah didapat gitu lah. Terus kemudian gimana kita menyikapinya, gimana kita berpikir kritis terhadap informasi itu. Informasi di Twitter, di Instagram, di YouTube, bahkan di TikTok juga ada informasi. Itu gimana sih kita menyikapinya? Pertama kita nggak cukup kan dapat info dari TikTok, habis itu kita langsung bener nih. Nggak cukup kan kita dapat info dari YouTube. Orang ini bagus nih, cara penyampaiannya ini gini-gini. Cuman isinya agak-agak ini. Oh berarti kita nggak bisa dong langsung menerima itu. Terus kemudian gimana kita menerima itu, kemudian menangkap informasi-informasi yang itu banyak. Jadi kalau ada Pak Komarudin nyebut itu, Prof. Komarudin, mantan rektor dulu, itu nyebut, wah zaman sekarang itu big data itu banyak banget, berserakan, lu mau nyari data apapun itu ada di internet. Jadi lu mau ngambil soal kehutanan, ke tambang, ekonomi, sosial, politik, itu semuanya ada. Cuman bagaimana kita mengemas itu menjadi satu tulisan, itu Komarudin selalu kencang soal itu. Pak Komarudin selalu kencang ngejelasin itu. Teman-teman sekarang itu zaman sangat mudah gitu loh. Ini tinggal ngerangkai aja, tinggal bikin struktur aja biar enak gitu. Terus kemudian ini gue sambil ngelihat slide di HP gue satunya ya, nggak apa-apa ya. Soalnya kalau di sini kan nggak enak ntar dilihat teman-teman. Terus kita teman-teman sebagai mahasiswa, apa sih yang bisa dilakukan dengan banyaknya data yang ada di sekeliling kita ini? Apa sih? Kalau gua nyimpulin saat ini yang bisa dilakukan yang elegan yang bisa dilakukan mahasiswa, pertama itu diskusi, terus kemudian menulis, baru aksi. Jadi menulis itu bukan satu-satunya jalan, aksi itu bukan satu-satunya jalan, atau diskusi ya kayak harus berimbang menurut gua ya. Ya teman-teman, kalau ada dulu gua waktu pertama kali masuk kuliah, lu kalau jadi mahasiswa nggak turun ke lapangan habis itu demo, ya mahasiswa lu kurang sempurna digituin. Oh ya. Habis itu tapi nggak senonoh kita langsung turun ke jalan, kan mesti ada permasalahan yang perlu kita bahas, merumuskan masalah di dalam yang akan didemokan itu apa, itu pasti yang akan ada bareng-bareng di satu kelompok, itu yang walaupun nggak semuanya pasti ada penggeraknya. Itu menurut gue pasti akan ada. Oke, dari 3 itu gue dari 3 ada diskusi, ada aksi, ada nulis, itu gue mau nyampein di yang ditulis karena gue diminta
ngejelasin yang ditulis ya. Melihat aksi melihat data, melihat informasi, melihat fakta-fakta di lingkungan kita, nggak mungkin diem kan. Jadi kita setidaknya walaupun kita nggak bisa turun ke lapangan, kita bisa nulis setidaknya gitu. Walaupun kita nggak bisa nulis, ya kita bisa aksi gitu. Tapi semuanya menurut gua tetap harus ada diskusi. Gua masuk langsung ke tulisan. Tulisan gue di sini mau ngejelasin mengenai menulis opini sama menulis berita. Menulis opini, pertama gue ngebahas menulis opini dulu ya. Jadi menulis berita dulu ya. Teman-teman tahu kan detik.com, habis itu Viva, habis itu banyak kan media-media. Itu teman-teman pasti dari banyak media pasti ngefollow lah, setidaknya ngefollow baik itu Instagram, Twitter, atau emang install di mereka atau platform itu gitu, pasti install. Dan setidaknya kalau enggak pasti kita juga pernah lihat, oh ini Twitter punya kumparan. Oh gitu cara menjelaskan. Jadi sebenarnya kerja mereka itu pertama itu penulisan. Gue di sini ngejelasin bahwasanya berita itu apa sih? Berita itu ya peristiwa atau kejadian yang saat itu terjadi kemudian dikemas di dalam satu tulisan. Ya gitulah. Sebenarnya banyak definisi-definisi yang ditulis oleh ilmuwan-ilmuwan di buku-buku. Itu teman-teman bisa baca. Cuman gua ngelihat dari perspektif gua sebagai praktisi. Apa sih berita? Berita itu ya informasi yang disajikan dengan tulisan atau bentuk apapun yang itu mempunyai nilai informasi yang hangat gitu. Terus gue di sini gue ngejelasin banyak berita sebenarnya. Ada berita itu ada strike news, berita yang langsung strike cepat, kayak Detik itu modelnya strike. Terus dia itu langsung, jadi ada tembakan dar, itu langsung di depan kampus ada tembakan dar, ada bom teroris Ciputat. Ya di situ ada nilai ini itu hangat, langsung orang yang di situ setidaknya akan memberikan informasi pada wartawan yang datang ke situ, atau setidaknya mereka mempublish berita informasi yang dia terima. Itu namanya strike. Teman-teman kalau itu langsung ditulis, ya itu namanya strike news. Terus kemudian ada namanya in-depth. Itu berita yang mendalam, kayak investigasi. Teman-teman udah pernah baca majalah Tempo lah ya. Majalah Tempo itu mendalam banget kan. Habis itu pokoknya info-info yang menguak sampai dalam banget. Itu namanya in-depth, investigasi. Terus kemudian feature itu model berita yang kayak cerita. Itu bukan fiksi, tapi itu fakta. Cuman diceritakan dengan ada cerita. Kalau strike, kamu nembak deh, terjadi tembakan gini. Itu strike. Halo? Ya Kak, suaranya masuk. Oke. Terus kemudian gue mau ngasih contoh satu. Feature udah ya, feature ya tadi ya. Feature itu berita yang lembut lah bahasanya, deskriptif, teman-teman pasti tahu. Nah ini biasanya kalau teman-teman udah biasa nulis feature, nulis skripsi pun enak banget nanti.
Terus kemudian gue mau ngasih contoh berita strike news yang kuat. Ada ya di situ, lanjut deh ada lanjut ini apa namanya slide selanjutnya. Nah itu nih ini dekat ya sama kita, maksudnya ini mahasiswa. Gue ngambil contoh ini karena ini contoh yang enak dilihat. Habis itu mahasiswa juga korbannya, jadi enak kasih contoh, punya kedekatan lagi kita sama mahasiswa. Di situ ini contoh berita yang strike news, berita yang cepat, yang sangat langsung to the point gitu loh. Oke, di situ masih tragis mahasiswa terlindas truk di Cimahi setelah gagal menyalip. Di situ gue mau ngasih contoh, gue mau ngejabarin mengenai cara teman-teman menulisnya, cara menulis strike news. Ini berita yang sangat mudah dan gue yakin teman-teman bisa. Nih, di situ ada paragraf pertama kan, kecelakaan maut terjadi di kota Cimahi, Jawa Barat. Titik. Tembakan terjadi di Ciputat. Titik. Itu kalau contoh ya. Kalau enggak, kecelakaan terjadi di depan kampus UIN Jakarta. Titik. Seorang mahasiswa yang mengendarai sepeda motor tewas terlindas truk setelah terjatuh dari sepeda motor yang dikemudikannya. Selasa 6 Januari, Februari, Maret, April 2021. Titik. Itu teman-teman gue yakin kalau merekam sesuatu itu pasti bisa kan, apa namanya, siapa contohnya, Rifki minum kopi di warkop. Titik. Rifki menilai warkop tersebut unik. Titik. Itu setidaknya bisa kan, maksudnya itu kejadian yang teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa langsung ketik di ketika itu tanpa harus panjang, kita harus ketemu ini, kita harus itu enggak, itu bisa kejadian seketika itu. Habis itu teman-teman ngejelasin di bawahnya, korban diketahui bernama Nita, 24 tahun, warga kompleks Cipageran. Ini tuh Cimahi. Titik. Itu enak gitu loh. Maksudnya ini biar teman-teman kerangsang aja, gue ngasih contoh ini biar enak aja. Itu ngejelasin informasi di atas. Kalau yang meninggal itu ini orang sini, dia tinggal di sini. Udah gitu dong sebenarnya. Habis itu penjelasan. Habis itu kalau gue balik lagi ke Rifki menyebut warkop ini memiliki desain yang menarik. Titik. Dia sangat suka dengan desain warkop tersebut. Titik. Habis itu dia di bawahnya kutipan. Kutipan itu keterangan langsung yang diberikan oleh orang yang mengalami kejadian tersebut atau orang saksi lah atau siapa. Kalau ini kan konteksnya orang yang kecelakaan meninggal. Jadi dia konfirmasinya ke pihak yang berwenang. Di situ ada Kasat Lantas Polsek Cimahi, Polres Cimahi. Di situ jelas. Habis itu kalau kita sambungin lagi ke Rifki, di awal kasih petik, iya gue suka sama
warkop ini, titik. Warkop ini selain unik juga musiknya syahdu, titik, udah gitu. Jadi kita masih korelasi dengan warkop. Kita masih korelasi dengan negesin tentang kejadian kecelakaannya. Jadi udah itu dong. Itu sebenarnya udah bisa jadi berita, teman-teman. Jadi jangan anggap berita itu susah. Santai aja. Sangat mudah dan gue yakin teman-teman semua bisa. Habis itu paragraf selanjutnya itu menurut gue udah nggak terlalu penting, cuman ngejelasin doang. Bahkan itu bisa dipecah lagi jadi 3 paragraf. Habis itu mau ditambahin apapun juga bisa. Nanti kejadian ini terjadi sekitar pukul gini. Jadi teman-teman sebenarnya 3 paragraf di awal itulah yang paling penting. Dan itu kalau teorinya itu nyebutnya ya piramida terbalik. Di situ ada paragraf pertama yang Cimahi, Aini Saidi, kecelakaan mau terjadi di kota Cimahi. Habis itu sampai paragraf pertama itu paling penting dan itu inti dari informasi yang akan disampaikan. Udah itu titik di situ. Habis itu informasi kedua itu pendukung informasi pertama, bait pertama. Habis itu info ketiga, bait ketiga itu cuman penegasan bahwasanya benar terjadi kecelakaan di Cimahi. Benar. Iya benar, gue suka banget sama warkop ini. Tadi apa kata-kata si Rifki? Ini unik dan musiknya syahdu. Udah itu penegasan. Jadi setelah itu teman-teman menulis apapun terserah, tapi itu yang paling terpenting. Oke. Paham ya? Setidaknya situ ya. Ya. Gak dialog sih. Di YouTube, di Zoom itu gasiknya gak dialog. Ya udah. Lanjut ya. Habis itu cara nulis. Itu cara mudah banget teman-teman nulis. Dan gue yakin Depkomasi juga bisa gitu. Ya nggak sih? Terus kemudian kita sering. Terus gue masuk slide selanjutnya ya. Masuk slide selanjutnya. Ini udahlah. Ini udah jelas lah tadi itu. Yang paragraf terakhir itu udah nggak terlalu penting. Jadi udah di paragraf pertama itu tadi ya. Selanjutnya teman-teman mau lanjutin ngomongan apapun juga bisa. Ya, tapi terkait dengan warkop yang terkait warkop tersebut, udah gitu doang. Mau ngomongin piring di sini unik, mau ngomongin meja unik, mau ngomongin mejanya tidak terisi penuh, ngomongin di sini selalu ramai, itu terserah. Jadi itu cuman informasi yang nggak terlalu penting lah. Cuman ya biar nggak terlalu pendek ya dimasukin. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya gue mau masuk ke berita diskusi. Gue dulu waktu mahasiswa, gue dulu di majalah kampus, di majalah wisuda, di majalah prestasi, di kampus Diwin ya. Gue dulu dapat duit dari situ juga soalnya. Bisa survive dari situ juga. Dan di situ gue kebingungan banget ketika disuruh ngikut diskusi, disuruh bikin berita diskusi. Gila itu gue puyeng gue. Itu kita disuruh diskusi, kita suruh dengerin orang ngomong, bacot. Kita nggak tahu apa yang kita butuh, saking banyaknya. Itu serius. Itu gue nggak ngerti. Nah, setelah gue jadi wartawan asli, wartawan beneran ya, gue baru tahu di tengah kebingungan gue harus mikir dong. Oh ternyata cara yang paling mudah, teman-teman kan di kampus sering ada diskusi entah itu teman-teman lu diskusi berlima berempat atau emang seminar gede, tapi itu konteksnya diskusi. Dan kalau menurut kalian itu menarik, ya perlu ditulis.
Dan gue kasih tahu cara biar nulis diskusi atau seminar yang itu mungkin sulit buat teman-teman rangkum atau bikin berita. Masa 2 jam suruh bikin berita? Nggak mungkin itu. Gue sampai sekarang males kalau bikin 2 jam suruh bikin berita gitu kan. Nah, gue ngasih cara biar nulis diskusi atau seminar itu enak. Cara pertama itu lu dengerin rekam aja. Habis itu lu dengerin aja. Habis itu pakai catatan tikpad apa namanya. Kalau kayak teman-teman lagi nge-WA aja. Teman-teman, bagian ini bagus ketika seandainya ngobrol panjang, rektor ngomong, ya teman-teman, kampus kita sedang dilanda COVID, jadi teman-teman nggak bisa langsung kuliah, teman-teman hanya bisa agak ngomong panjang banget. Tiba-tiba teman-teman dengar rektor ngomong, dari begitu banyak omongan panjang, teman-teman dengar, ya udah kita gratisin kuliah. Ketemu tuh langsung teman-teman tulis yang bagian itu aja teman-teman tulis apa yang teman-teman dengar di omongan itu aja. Karena ini nggak ada aktivitas di kampus, kita nggak ngeluarin dana apapun, ya udah kita potong biaya kuliah jadi 50% setidaknya lah. Habis itu teman-teman langsung tulis bagian itu yang kalian dengar, yang teman-teman dengar. Habis itu udah stop, rekam terus. Nah, bagian itu teman-teman rekam. Apa namanya? Transkrip itu omongan dijadiin tulisan. Itu ditranskrip. Di bagian itu aja. Habis itu teman-teman dibikin berita yang mudah. Yang bagian itu aja caranya. Yang omongan itu yang udah benar, yang udah ditranskrip itu, teman-teman pokoknya jangan sampai ada yang salah. Jangan sampai ada yang salah, biar kalau digugat teman-teman punya rekaman, teman-teman punya bukti bahwasanya rektor ngomong begini. Habis itu teman-teman transkrip, habis itu bagian itu dikutip, udah nggak usah panjang-panjang. Pokoknya yang paling penting itu teman-teman kutip. Kalau ada yang ngomong apa-apa itu nggak usah ditulis. Udah itu bagian itu aja biar enak. Habis itu teman-teman baru ketik. Ini habis itu gue kasih tahu caranya. Gimana cara nulisnya. Pertama ada slide ada kan? Slide selanjutnya sampai selanjutnya. Nah, ini bagian tadi. Sebelumnya. Nah, ini. Nah, ya, kelewat. Lanjutnya, satu lagi. Nah, ini baru kemarin, gue bikin berita kemarin. Diskusi antara BNP, diskusi via Zoom kayak gini, diskusi mengenai NTT, masalah NTT apa namanya, bencana di NTT. Di situ gue cuman bagian kepala BMKG-nya. Di situ ngomong panjang banget kan. Habis itu gue dengar kalimat yang bahwasanya peristiwa atau bencana ini baru bencana namanya siklon tropis Saroja itu baru pertama kali terjadi di Indonesia yang masuk ke kejadiannya itu masuk ke daratan. Sebelumnya itu cuma di lautan. Dan ini baru pertama kalinya masuk ke daratan. Dan itu menurut gue menarik. Yang bagian itu doang yang gue catat. Habis itu gue transkrip, gue jadiin berita. Sisanya gue tetap rekam. Cuman bagian itu doang yang menurut gue paling penting. Yang saat itu gue harus bikin beritanya. Biar ngasih informasi aja. Gue ya kayak tadi lah caranya. Ini gue kasih tahu. Di situ ada ya.
biar enak teman-teman. Ini kalau tadi kita ngomong rektor UIN Jakarta, USAID atau teman-teman nulis media teman-teman atau apalah Jakarta, rektor UIN Jakarta menyebut kuliah di UIN, biaya kuliah di UIN Jakarta dipotong 50%, titik, udah. Habis itu dia menyebut hal itu karena tidak ada aktivitas di kampus, titik, udah. Bagian itu. Habis itu teman-teman biar nggak bingung nih, bagian kutipan omongan itu langsung ditaruh di atas. Tuh. Jadi biar kalian nggak bingung bikin apa lagi. Jadi bagian yang kutipan itu langsung ditaruh aja di setelah lead pertama tadi, setelah Jakarta gitu. Bagian itu langsung ditaruh. Udah gitu dong. Habis itu baru penjabaran. Rektor UIN menyebut pemotongan biaya kuliah sampai 50% karena tidak ada aktivitas yang perlu memakan biaya. Sehingga titik, habis itu sehingga biaya kuliah dipotong 50%. Itulah contohnya. Jadi udah itu. Habis itu penjabaran teman-teman kalau mau masukin apa aja itu terserah. Tapi itu yang paling penting. Setelah itu teman-teman pasti bisa lah nyambungin dari informasi yang berkaitan dengan pemotongan biaya kuliah 50% itu. Jadi ada pasti teman-teman, oke? Udah ya, nyambung nggak? Moderator Nyambung, Bang. menjawab. Nyambung. Iya. Udah. Oke. Di situ ada yang berita selanjutnya itu kan ada siklon tropis BMKG minta warga NTT waspadai potensi gelombang setinggi 4 meter. Ini gue bikin beritanya. Siklon tropis Saroja mengakibatkan gelombang seperti tsunami. Gue kutipannya karena ini seperti tsunami, menurut gue penting di dalam diskusi gitu ya, di dalam diskusi Zoom antara BMKG sama BNPB itu. Dan itu menurut gue, ini kayak tsunami. Wah bagus nih. Habis itu gue langsung ketik, rekaman bagian itu gue ketik, gue transkrip, habis itu gue ketik, udah bagian itu doang. Sisanya gue bikin. Udah jadi berita lagi kan. Jadi teman-teman, itu cara mudah bikin berita seminar yang banyak banget terjadi di kampus, seminar. Nah, sayang banget itu seminar gak di-expose di media atau di YouTube. Jadi udah dikonsumsi sendiri, kayak lu makan, lu kenyang, lu berak sendiri, udah gitu doang. Nggak ada dampak yang nggak ada dampak ke masyarakat, setidaknya orang terdekat lah. Kalau teman-teman nulis seandainya rektor ngomong biaya kuliah 50 dipotong 50%, wah teman-teman mahasiswa berapa ribu itu pasti senang kan, setidaknya dapat info, wah menarik nih, itu seneng nih info ini, itu pasti ada kepuasan di situ. Pasti nanti akan media besar akan datang ke UIN ngejar informasi itu, nggak cuman inian doang, nggak cuman jadi media kampus doang, jadi media nasional, oke? Habis itu udah kan, ini dari sisi penulisan gitu ya. Jadi teman-teman jangan anggap nulis itu susah. Soalnya kalau udah nganggap susah ya udah langsung susah itu nggak mau, bukan nggak bisa, nggak mau gitu. Oke, habis itu gue masuk ke slide selanjutnya dong. Selanjutnya. Satu lagi dong. Yang publish berita. Oke nih. Teman-teman selain melalui website yang berbayar gitu atau blog,
apalah itu ada bisa manfaatin Instagram. Modelnya juga banyak, ada yang model infografis, ada yang model video, ada yang model kayak cerita aja gitu. Itu teman-teman. Habis itu gue mau nampilin, maksudnya gini ya, gue juga dulu di Kesos, gue juga ngerasain perjuangan di Kesos. Gue dulu bikin majalah, bukan majalah sih, bukan clipping, apa sih yang namanya yang selembar-lembar gitu, apa ya namanya ya, bukan majalah, bukan berita, Buklet gitu bukan Bang? nah buletin. Oh, buletin Nah, ya. buletin. Gua Mas Niam, habis itu pokoknya anak-anak Kesos deh yang mau nulis. Itu bikin buletin itu satu lembar doang. Bolak-balik satu lembar doang. Kita ajuin, udah ada tulisannya di situ. Waktu itu gua ngebahas sejarah Kesos Win Jakarta, Pak ya. Nah, di situ ada opini juga. Itu gua masukin di situ. Ini menurut Kesos ya. Kalau ada audiens lain, gue mau cerita doang ini biar teman-teman keinspirasi juga, setidaknya ke media lain, ke publikasi lain. Nah itu gue minta duit untuk print aja setidaknya 500 lembar deh, itu nggak dikasih. Jadi gue kesel minta ampun, itu gue udah kesel banget udah. Gak ada yang respon gue waktu itu kajurnya ada Bu Risma apa Bu Naf gitu. Ya udahlah, gagal kan. Nah, gue pengen teman-teman, gue pengen cerita aja ya biar teman-teman juga keinspirasi. Dulu gue bikin namanya majalah Jaitra. Bikin nama itu kita diskusi berhari-hari sama teman-teman di Kesos. Namanya buletin Jaitra. Jaitra itu diambil dari bahasa Sanskerta, namanya sejahtera. Artinya sejahtera. Habis itu kita bikin sejahtera, majalah sejahtera. Nah, tapi pakai bahasa Sanskerta Jaitra. Nggak dikasih kan? Ya udah. Tapi tetap kita nulis. Dan gue pengen teman-teman di sini nanti, kalau teman-teman bikin media, bikin ngelanjutin namanya itu Jaitra atau yang lain, kalau teman-teman punya ide, gue siap membantu. Entah itu di bagian belajar menulisnya atau bagian mananya, ya gue siap membantu. Ntar gue bilang lah sama Bang Dima, sama senior-senior lain deh, biar kita punya kepemilikan. Ada informasi nih dari majalah, dari website Kesos, setidaknya Instagram. Habis itu punya nama yang bisa di labeling, bukan Kesos. Ya Kesos emang Kesos, cuman setidaknya teman-teman punya ide sendiri yang bisa, nama ini bagus gitu loh, nama ini bagus gitu. Jadi nggak cuma nama Kesos doang, tapi bisa nama lain gitu. Kayak misalnya bikin onde-onde Kesos, onde-onde apalah. Ya setidaknya nama yang menunjukkan identitas, biar teman-teman, biar Kesos punya ciri khas gitu. Biar teman-teman punya ciri khas. Kalau emang ada KPI, setidaknya punya dulu ada loh teras KPI, nggak tahu deh itu masih ada apa enggak ya. Itu ada tuh teras KPI, itu juga nulis kayaknya. Nah, makanya kita juga bikin majalah buletin Jaitra. Nah, gue pengen nanti kalau teman-teman mau bikin semacam media itu, baik itu bergerak di Instagram tapi teman-teman, menurut gue sekarang mudah mempublish. Jadi tinggal niatnya aja nih. Niatnya kalau emang mau bikin ya bikin, tapi punya ciri khas sendiri gitu. Kayak Tirto itu modelnya begitu orangnya. Kalau teman-teman tanpa ada logo Tirto, habis itu ada orang belangkon begitu, kepala, habis itu belangkon kumisan. Dimanapun itu udah melihat Tirto gitu kan. Habis itu kumparan, banyak ya. Kumparan ada modelnya, yang K itu teman-teman pasti melihat. Nah, gue pengen di Kesos punya
goal lah setidaknya, goal dari diskusi ini nanti kita bisa diperpanjang masalahnya, apa namanya, ide ini kan. Gue siap, gue benar-benar siap mendukung, mau pelatihannya, mau apa yang terserah. Tapi gue siap mendukung kalau Kesos mau bikin sama media sendiri, entah itu blog atau apalah. Tapi setidaknya gue ngeliat, oh ada pergerakan nih anak Kesos nih. Oke, paham ya, itu ya. Selanjutnya gue mau ngomongin, semoga ini apa namanya, siapa namanya, presiden apa ketua sekarang nyebutnya, presiden HMJ apa ketua HMJ? Pres HMJ sih Kak. Pres ya? Ya. MPS ya? MPS ya? MPS. Presidennya dengar, semoga dengar gak? Dengar Bang, dengar. Dengar nih kayaknya ada Bang Hoshi nih. Nah, sekarang gue masuk ke menulis opini. Teman-teman tadi kan udah setidaknya punya gambaran gimana cara bikin berita yang gampang. Gue mau masuk ke gimana sih menulis opini. Gue dulu otodidak menulis opini itu. Teman-teman Kesos kayaknya belum ada yang pernah gue lihat teman Kesos nulis habis itu masuk ke media nasional. Itu gue belum pernah lihat. Jadi ya udah gue otodidak, gue belajar otodidak, baca koran. Di situ gue amati gimana proses nulis, bahkan orang-orang penelitian itu gue baca, oh gini. Tapi gue mau ngebahas nulis opini, teman-teman, biar bisa lah ya. Bukan bisa, biar kepancing. Kalau bisa udah kayak ini gue, udah kayak dukun. Nah, gue mau masuk nulis berita. Di slide selanjutnya ini kayaknya. Slide selanjutnya. Oke. Gue nggak harus jelasin ya apa namanya nulis opini-opini itu gagasan yang ingin kalian teman-teman sampaikan. Udah itu doang intinya. Nah, gue mau ngejelasin. Gue sebenarnya udah lama gak nulis opini. Cuman gue masih punya ingatan soal nulis opini. Gue menilai nulis opini itu gampang-gampang susah. Kalau gampang itu karena belum bisa, karena belum pernah ngejebol di satu media nasional. Susahnya itu ya susah deh. Tapi ada banyak senengnya. Kalau udah jebol seneng banget. Nih ya teman-teman, gimana sih cara nulis opini? Apa sih yang harus dipersiapkan sebelum nulis opini? Gue yakin teman-teman bingung yakin ya. Cuman gimana sih gitu? Gue mau mengawali dari apa sih yang harus dipersiapkan teman-teman ketika menulis opini. Pertama, pasti dong teman-teman, masa mau berargumentasi nggak ada hal yang diargumentasikan. Kayaknya masalah di kepala teman-teman itu pasti banyak. Itu pacar, entah itu apalah itu. Anjir, pacar gue kenapa harus begini sih? Gue harus kenapa begini sih? Ya itu kan pasti obrolin ya, maksudnya. Setidaknya ada masalah gitu loh, gelisah. Anjir, ini negeri gue gini amat ya. Anjir, ini banyak banget orang yang ngelamar kerjaan cuma gak diterima-terima ya. Banyak orang yang setelah lulus nganggur ya. Ini pasti banyak kan teman-teman di kepala teman-teman itu pasti banyak dari berbagai macam masalah. Banyak banget, gue yakin. Nah, itu dari sisi ekonomi banyak lah. Bahkan pribadi juga bisa. Nah, itu pasti teman-teman diawali dari kegelisahan. Gak mungkin teman-teman gak gelisah dulu. Itu gak mungkin. Pasti, wah, gelisah banget nih. Nah, habis itu apa sih yang jadi permasalahan? Nah, teman-teman di situ satu permasalahan yang menurut teman-teman harus dijabarkan, yaitu harus dijabarkan panjang. Oh, masalah ini runtutannya ke sini, masalah ini begini, masalah ini begini. Nah, pasti setelah teman-teman nemuin masalah, jadi kalau gue dulu dengar salah satu menyelesaikan masalah adalah salah satu
eh, langkah menyelesaikan masalah, ya mengurai masalah itu sendiri gitu. Oke, teman-teman pasti di situ bisa lah ya, ngerti ya masalahnya. Ini waktu gua masih panjang apa nggak sih? Apa udah kelewat banget? Masih ada Bang, masih ada Berapa menit? setengah jam lagi. 20 menitan. Oh ya udah. Masa panjang-panjang lah. Muak ntar teman-teman dengerin gue. Nah, di situ teman-teman ngejelasin. Pasti setelah teman-teman ngurai masalah di situ, teman-teman punya ide. Wah, ini masalahnya begini. Kayaknya harusnya begini deh. Menyelesaikan masalahnya kayaknya begini deh. Itu pasti teman-teman punya ide begitu kan. Habis itu, masa sih begini? Pasti ada di antara otak kalian pasti ada dialektik lah. Ah, masa sih begini? Iya, kayak gini. Itu pasti ada argumentasi yang teman-teman berikan gitu. Nah, habis itu, teman-teman setelah berargumen, ini contohnya ini, datanya ini. Datanya merujuk dari ini. Udah teman-teman udah itu. Sampai situ, habis itu kesimpulan. Habis itu baru ditulis. Udah. Sebenarnya gampang. Cuman ya emang harus belajar. Kalau nggak belajar nggak bisa. Nggak gampang kalau nggak belajar. Nah ini gue dulu pernah norehin nama gue di majalah di media nasional, salah satunya dari beberapa teman-teman gue di Sindo waktu itu. Win, Kasus Jakarta. Dari banyak orang kali yang mengirim opini ke Sindo. Ini lanjutnya, ini slide selanjutnya ya. Di sini gue punya kebanggaan sendiri sih nulis itu. Nah, gue mau ngajak teman-teman langsung diprakteknya. Aduh, gak kebaca lagi nih. Gue dulu pernah nulis. Ini slide selanjutnya. Ini gue dapat dari informasi seliuran. Indonesia tiap kebijakan itu selalu nyomot dari kebijakan luar negeri bagus, habis dicomot, habis itu ini bagus, comot, tanpa melihat kondisi di Indonesia gitu. Gue ngelihat ya itu menurut gue itu yang bikin resah gitu. Masa Indonesia dulu kerajaannya besar-besar, ngejajah kemana-mana, rakyatnya baik-baik, tiba-tiba hilang begitu aja karena ideologinya nyomot dari luar, atau bahkan disodorin karena utang atau apa, itu urusan mereka. Dan gue ngerasa itu masalah gitu loh buat gue waktu itu. Dan menurut gue ini layak diargumentasikan gitu. Gue di situ nulis, habis itu gue ngejelasin di teknik gue nulis, kita nulis opininya ya. Sebelum teman-teman nulis opininya, teman-teman pasti bikin kerangka apa sih yang jadi masalah apa. Itu teman-teman tulis tadi yang kita jelasin. Masalahnya ini, kegelisahan gue ini, masalahnya ini. Habis itu argumentasi gue ini emang bener argumentasi gue. Habis itu didukung sama data yang fakta dari ini. Cuman gak usah banyak fakta datanya itu gak usah nyomot terlalu banyak dari orang lain. Biar argumentasi teman-teman tetap argumentasi teman-teman, biar datanya sedikit aja. Habis itu
baru bikin kesimpulan. Itu kerangka yang tadi gue jelasin, itu kerangkanya gimana teman-teman ngebaca, mau ngebikin tulisannya gitu. Oke. Dari itu sekarang gue mengajak teman-teman nulis, cara nulisnya. Itu tadi kan ada pertama bikin judul. Judul itu sebenarnya bisa di awal bikin judul, atau nanti setelah selesai teman-teman, wah ini bagusnya judulnya apa ya? Gitu. Itu teman-teman gimana cara menurut yang baik aja. Cuman judul pasti ada. Habis itu lead. Lead itu inti yang mau teman-teman jelasin di permasalahannya. Gue dulu nulis KKN bobrok. KKN itu konsep yang bobrok. Menurut gue bobrok banget. Karena KKN tiba-tiba datang ke satu daerah, ngejelasin program, wah bobrok banget. Habis itu gue jelasin KKN bobrok. KKN tidak memperhatikan lingkungan sosial. Pokoknya gue jelasin di situ. Itu gue waktu itu perantang kesel. Itu awal-awal gue kesel aja melihat KKN. Masa orang KKN kampus ini datang ke satu desa, bikin nama jalan, merubah nama jalan. Habis itu KKN tahun depan datang lagi ke situ, merubah nama jalan lagi. Sebelumnya bunga diubah jadi binatang, nama-nama binatang. Pokoknya itu merusak bukan menurut. Itu satu konteks waktu itu gue awal-awal nulis berita itu menurut gue itu bobrok. Udah itu. Jadi ada sesuatu yang bikin kesel gitu loh. Kalau udah bikin kesel kan pasti nulis dong. Kalau teman-teman setidaknya ngomong lah, habis itu omongan ditulis lagi gitu juga bisa. Nah, jadi di lead itu kayak paragraf pertama yang harus teman-teman tulis. Yang itu inti masalah, yang teman-teman tulis dengan sangat singkat dan jelas. Udah di situ. Habis itu di bawahnya ada setelah paragraf pertama ya, teman-teman baru ngejelasin argumentasi teman-teman. Melihat kondisi KKN mahasiswa saat ini sangat tidak efektif dan tidak merujuk pada sisi akademis. Udah itu jelasin. Habis itu baru argumentasi teman-teman itu didukung sama data dari mana-mana aja. Contohnya nih data kementerian, contoh salah satunya KKN tidak menghasilkan produk bermanfaat yang itu menunjang dia bekerja. Ristek Dikti kayaknya pernah ngomong begitu. Jadi KKN ya begitu doang, nggak ada dampak dari untuk dia sendiri atau masyarakat sekitar. Ya udah gitu doang, hilang. Paling dapat pacar, itu doang paling. Udah. Habis itu tadi apa namanya, informasi ditambahin data-data, masukin aja. Yang penting nggak merubah, nggak menutupi opini argumentasi teman-teman. Dikit aja, cuman itu kuat. Habis itu baru kesimpulan penutup. Udah gitu doang. Udah gitu doang sebenarnya. Iya. Udah sih. Udah ya kayaknya ya. Oke. Udah Bang Ma'ruf nih jelasinnya. Udah. Ya teman-teman nih jelas Bang. Cuma saking gampangnya nih menurut Bang Ma'ruf tentang pembuatan opini dan juga narasi atau berita yang tadi disampaikan itu kayak lancar aja gitu jelasinnya, ya nggak sih Bang? Nggak tahu itu pengalaman yang ngomong. Bukan gue sebenarnya, pengalaman aja yang ngomong.
gue dulu nulis opini itu berkali-kali kali gak jebol. Tapi gue setelah gue jebol di media nasional, gue punya wah gue udah bisa ngejebolin nasional nih. Berarti pemikiran gue, argumentasi gue udah bisa diadu sama kampus-kampus lain. UGM, UI itu udah berani diadu. Soalnya ini yang berargumentasi di media nasional itu gak cuma UIN doang. Ini dari berbagai kampus, dari UMJ, dari UI, UMJ, UNJ, UGM, Unbrau. Itu gue menjadi salah satu kebanggaan sendiri gitu. Dan gue ngasih reward ke diri gue, ke otak gue, kalau gue menjebol media nasional, gue mau melakukan pendidikan yang itu gak cuman diajarkan oleh, gak cuman ada mahasiswa UIN doang, tapi mahasiswa lain juga. Waktu itu gue ada yang ikut pelatihan di UGM, di anak-anak, tapi di organisasi ekstra gue ikut pelatihan lagi. Itu adu argumen juga di sana. Jadi kita ngasih penghargaan pada diri kita sendiri untuk adu argumen sama mahasiswa lain di luar sana secara langsung. Itu cara memanfaatkan, cara menghargai diri gue sendiri sih sebenarnya. Udah itu dong sebenarnya. Oke, teman-teman. Sorry. Ya, terima kasih. Kemana-mana ya. Santai Bang Ma'ruf nih. Alhamdulillah nih teman-teman. Mestinya teman-teman pasti punya pertanyaan kan dari penjelasan Bang Ma'ruf dan juga pengalaman-pengalaman yang udah dibagiin sama kita nih. Boleh nih teman-teman silahkan moderator membuka sesi sesi tanya jawab untuk materi kita hari ini. Bisa teman-teman ditulis di kolom chat. Nanti setelah ada beberapa pertanyaan, moderator akan memilih pertanyaan dan teman-teman bisa langsung open mic dan juga on cam ya, biar bisa langsung tanya nih sama Bang Ma'ruf. Nah ini sembari menunggu teman-teman bertanya, Nala mau ngasih tahu nih Bang, kalau sebenarnya di kepengurusan Preskosi kali ini, Kesos itu udah punya udah punya IG sendiri namanya IG Kesos Bersuara, yang itu tuh menuangkan opini dan juga berita maupun narasi-narasi karya-karya anak-anak Kesos. Nah, Bang Ma'ruf nih bisa nih mungkin follow IG-nya Kesos Bersuara. Di dalam IG Kesos boleh nih Bang. Tapi ada ini kan, gimana Bang? Ada komentar mungkin bisa disampaikan. Di dalam IG Kesos Bersuara ini ada reaksi, ada menakis dan kudeta yang tiga judul itu Bang punya spesifikasinya nih sendiri-sendiri, ciri khasnya. Ada yang tentang isu-isu sosial yang sekarang berkembang, ada tentang opini-opini anak-anak Kesos dan juga karya-karya anak Kesos. Coba deh Bang Ma'ruf mungkin bisa nih kasih. Iya. Ada Bang, namanya Kesos Bersuara. Iya, gue udah follow tuh. Mantap nih, buat teman-teman juga boleh dong follow dari IG-nya Kesos Bersuara nih. Boleh nih Bang, setelah acara ini bisa nih di komen-komen atau kira-kira yang kurang dari IG Kesos Bersuara nih apa sih menurut Bang Ma'ruf nih, mungkin dari segi konten atau penulisan nih sesuai yang tadi dikasih tahu sama Bang Ma'ruf. Oke, nanti kita obrolin ya. Boleh Bang, boleh. Nah ini sudah ada beberapa pertanyaan yang disampaikan di kolom chat. Mungkin teman-teman yang lain? Ada yang ingin menanyakan lagi seperti tadi yang dikatakan oleh Bang Ma'ruf, kalau menulis ini sebenarnya gampang asal belajar. Benar nggak sih Bang kayak gitu? Menulis opini, iya kan. Kalau kita nggak kebiasain, kita ya bakalan susah untuk menulis. Jadi kayak semuanya itu berasal dari belajar dan juga kebiasaan. Bener nggak Bang? Oke, mungkin ini ada satu pertanyaan dulu nih Bang dari Putri Indah Maharani dari UIN Jakarta. Belum tentu gue bisa jawab ya. Boleh, nggak apa-apa Bang. Ini sharing-sharing nih. Iya. Boleh silakan open mic Putri.
Terima kasih moderator. Pada Bang Ma'ruf izin bertanya, kalau dalam sistem penulisan berita atau opini yang tadi Bang Ma'ruf paparkan itu sebenarnya sama nggak sih untuk penulisan karya ilmiah ataupun jurnal ataupun critical review gitu? Cara kita dapat inspirasi dan menuangkan idenya itu loh Bang. Itu kira-kira sama nggak dengan tadi cara-cara yang Bang Ma'ruf paparkan? Pasti beda ya. Menurut gua beda. Cuman hasil prosesnya sama. Prosesnya sama, cuman strukturnya yang beda. Prosesnya sama. Strukturnya ada yang beda. Kalau gua ngerasa gua waktu skripsi sangat mudah karena gua udah biasa nulis. Dan menurut gua itu bukan hal yang sulit untuk nulis skripsi ya. Kalau melihat strukturnya malah lebih enak, lebih kesusun. Oh ini latar belakang masalah, habis itu oh ini pakai teori apa sih, jelasin aja teori di situ, itu kan enak, lebih enak. Menurut gua lebih fokus aja teman-teman, paling di hasil penelitiannya, oh penelitiannya kok nggak sesuai ya, nah atau ini kok belum nemu ya, gitu paling. Kalau gue kan kualitatif skripsinya ya, dan menurut gue jurnal juga, walaupun gue belum pernah sih nulis jurnal, cuman kan gue juga baca jurnal welfare itu juga pernah gue baca, dan menurut gue biasa aja. Ketika teman-teman udah bisa nulis opini, gue yakin nulis jurnal di situ juga bisa. Gue juga bisa. Coba deh ntar gue juga nyoba nulis jurnal, gue jadi biar gue bisa ngejawab gitu. Oh gini nulis jurnal. Tapi ketika gue baca nggak terlalu beda jauh menurut gue ya. Cuman kan gue belum pernah langsung nulis jurnal, jadi nggak bisa jawab gue. Udah. Jadi intinya untuk penulisan opini serta berita dan juga jurnal itu pasti punya perbedaan ya Bang ya? Pasti beda. Cuman prosesnya, khususnya ini ya opini menurut gua ini, cuman datanya kan harus ilmiah. Datanya itu benar-benar hal baru dan itu rujukannya benar-benar ilmiah, dan menurut gue bisa. Gue yakin bisa. Teman-teman yang udah bisa nulis opini, habis itu nulis jurnal, cuman di ininya doang, penjabarannya doang paling yang lebih detail. Berarti untuk penulisan jurnal ini lebih ke apa ya, fakta-fakta atau data-data yang lebih real daripada opini gitu kan ya Bang ya? Kalau opini kan cuma pemikiran kita doang gitu kan ya? Pendapat kita kalau doang, udah, argumen. Kalau jurnal kan udah jelas ya terbukti nggak apa yang lu omongin itu, terbukti nggak gitu loh. Udah. Oke. Terima kasih Bang Ma'ruf dan juga Putrinya sudah bertanya. Pertanyaan selanjutnya ini Bang, ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama dari Alia. Mungkin Alia bisa open mic atau... Oke, mungkin Alia ada gangguan dengan mic-nya, bisa langsung aku bacain ya Bang ya. Nih, pertanyaannya, Kak, kalau misalkan lagi stuck banget gitu, tapi ada deadline untuk membuat berita tuh gimana cara ngatasinya, Bang? Gimana? Kalau ada? Kalau Bang Ma'ruf nih lagi ada deadline pembuatan berita nih, cuman Bang Ma'ruf nih lagi stuck banget, nggak bisa kayak kepikiran harus nulis berita apa, ataupun belum ada nih berita yang hangat-hangatnya, kayak gitu tuh, nih mengatasinya gimana, Bang? Wah, banyak banget, sejagat informasi di bumi ini, banyak sejagat.
Jadi informasi itu bukan datang ujuk-ujuk, itu enggak, cuman ya harus dicari, kita yang nyari, bukan informasi yang datang atau ada informasi yang datang. Cuman kalau emang itu kan kondisi-kondisi yang tabrakan, kebakaran, bom atau apalah, kejadian-kejadian yang kayak gitu kan. Cuman kalau nggak ada, ketika kita mau ngebahas isu stunting misalnya, contohnya ya, Kesos ngebahas isu stunting, teman-teman satu ada 15 tim contohnya ya, 10 suruh nyari narasumber, habis itu dikontak, ditelepon, bahas yang jago, yang berkompeten tentang membahas stunting dari sisi agama, dari sisi apalah, itu bisa. Jadi informasi itu dikejar, bukan ditunggu. Jadi nggak, menurut gue. Dan ketika deadline itu bukan membuat kita panik. Kalau gue panik, emang gue panik. Cuman di tengah kepanikan itu, ketika kita terus bergerak, jadi bukan panik, malas, stuck, diem aja, itu malah nggak jadi apa-apa. Otak-atik sedikit, jadi itu nggak mungkin nggak. Dan menurut gue dari situ kita malah belajar cepat. Deadline nih. Habis itu kita nggak dapat ini banyak banget lagi banyak bahannya. Dari mana dulu nih? Udah. Itu menurut gue lebih di otak-atik jadi. Jadi bukan nggak bisa. Mudah teman-teman, mudah. Teman-teman mau ngebahas mau nulis, mau bikin isu Kesos, mau bikin isu apa ya, contohnya apa sih sekarang Kesos? Difabel nih, ada yang dari sisi psikologis, ada yang dari sisi publik, kebijakan publik, transportasi, banyak. Jadi per step aja, maksudnya nih satu tim bikin isu tentang apa gede, habis itu didalemin dari berbagai perspektif, itu bagus itu. Jadi bukan dikejar, bukan didiemin, tiba-tiba ada orang orang difabel dipancung, habis itu tiba-tiba rame, itu nggak benar. Itu bagus, itu informatif, itu hangat, cuman lebih bagus kan ngejar info. Oke, udah itu. Oke, Bang. Jadi ketika kita lagi ngejar membuat beritanya tuh dikejar, dan kita bisa juga nyari sumber dari ahli-ahli gitu kan ya Bang ya. Oke, mungkin begitu Alea jawabannya. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan lagi, 1 atau 2 pertanyaan yang akan disampaikan oleh Kak Fajar. Silakan Kak Fajar, bisa on mic. Fajar siapa ya? Gue kenal nggak ya? Mungkin Kak. Tunggu ini udah mau on mic nih Kak. Kak Fajar. Terdengar Bang? Terdengar. Ya. Bertanya. Gimana ya cara kita menulis feature itu yang bisa membuat orang itu terbawa gitu dari apa yang kita tulis gitu kan. Feature kan kayak istilahnya kayak berita santai lah, beda sama yang strike news gitu. Gimana jelasnya? Moderator gue terlalu jelas. Jadi pertanyaan Bang Fajar ini kayak gini, bagaimana cara kita menulis feature yang bisa membuat pembaca itu terbawa suasana dari apa yang kita tulis tersebut, gitu Bang, garis besarnya. Itu biasanya deskriptif. Jadi pernah nih nulis tentang, tahu nggak, pembakaran Polsek Ciracas.
waktu itu ada temen nulis kondisi waktu itu dia ikut kena macet kan, ditutup kan di border sama orang yang tidak diketahui ini, tapi diduga TNI kan, cuman nggak ada yang berani ngomong. Itu dia ngerasain bagaimana mencekamnya kondisi saat itu, mencekamnya ya, itu kan kondisi mencekam. Itu bisa karena dia menjelaskan bagaimana kondisi di lokasi saat itu. Teman-teman menurut gue juga bisa jelasin aja, wah apa namanya warkop sangkan murid dipenuhi ketawa dia mahasiswa. Udah tuh dijelasin, Sangkar Wiret adalah ini kondisinya berada di pinggir jalan dengan mahasiswa banyak yang nongkrong di trotoar, dijelasin aja. Jadi teman-teman pertama harus menjelasin geografis, letak geografis di kejadian itu, atau yang di teman-teman mau tulis objeknya. Habis itu baru menjelasin unsur-unsur di dalamnya. Salah satu mahasiswa ketawa karena membahas tentang stand up yang di kan siapa ini apa yang itu buat cerita teman. Deskripsi modalnya deskriptif, jelasin lokasi, habis itu kejadian di situ secara global, habis itu baru merucut, jelasin apa yang dilihat, dan itu membuat ketawa. Kalau emang mau ketawa, kalau emang mau mencekam juga bisa. Jadi tergantung objek saat itu yang di ini. Jadi deskriptif, habis itu cara penulisannya deskriptif, habis itu penuturannya merekamnya dari sisi global, habis itu sub-subnya di dalamnya. Gitu. Kak jawab gak? Kayak gini harusnya dipraktekin. Feature itu gue dulu sering nulis di mahasiswa feature, malah seneng. Ya karena gue ngerasa hidup tulisannya. Kalau omongan-omongan dongan, gue dulu di majalah soalnya, jadi sering nulisnya itu dari feature, dari sudut hal yang paling kecil. Oh kopi itu terasa pahit. Kopi itu ketika diseruput seorang pemuda, habis itu dalam seruputan kopi itu juga diselingi perbincangan hangat mengenai ini. Di situ baru ngobrolin ini. Gitu. Terima Jadi kasih deskriptif Bang Ma'ruf. kondisi lokasi di situ. Oke. Mungkin Bang Fajar udah bisa jelas ya tentang tadi yang dijelasin. Nggak mungkin jelas, Kak. Kalau itu nggak mungkin jelas. Jelas sedikit-sedikit gitu, Bang. Bisa ya Bang Fajar ya? Jelas. Itu harus dipraktekin ya. Mungkin secara garis besar tuh untuk penulisan agar sesuai yang tadi Kak Fajar nanya ini harus deskriptif, terus jelasin tentang letak geografis, menjelaskan unsur-unsur yang ada di dalamnya, dan jelasin juga rasa dan perasaan kita pas ada di posisi itu, kalau emang kita ngerasain yang ada di tempat. Bener nggak Bang? Iya, benar. Ya, kurang lebih kayak gitulah yang bisa kita tangkap. Boleh. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bang, ada lagi nih yang nanya nih. Satu lagi ya Bang ya. Ya. Dari Ayunda Putri. Boleh Ayunda untuk on mic? Iya Kak, aku izin bertanya ya Kak. Apakah dalam penyusunan produk jurnalistik kayak gitu pihak narasumber memiliki hak untuk mempengaruhi angel yang ditulis oleh seorang jurnalis nggak sih Kak? Sebab pada prakteknya beberapa narasumber atau pemimpin organisasi atau pelaksana kegiatan sebelum melaksanakan wawancara itu memohon untuk mengirim terlebih dahulu produk jurnalistik tersebut kepada pihaknya sebelum hasil wawancara tersebut diterbitkan. Enggak lah, itu kan produk jurnalis ya hak yang menulis, hak korporasi yang menentukan ini mau dibawa kemana. Nggak bisa narasumber menentukan.
kan kita mau, contohnya nih, kita mau ngebahas kopi, dia malah ngomongin gelas, susah. Padahal kita mau ngomongin cita rasa kopi, tapi dia ngomongin keunikan gelas, kan nggak bisa. Kita harus menentukan. Jadi sebelum wawancara, gue mau ngebahas tentang kopinya, Bang. Nggak ada yang lain, yang lain cuma sedikit doang, cuman di kopinya doang. Kopinya itu yang jadi perbincangan kita gitu. Kalau emang mau ngomongin gelas sedikit aja, udah gitu. Jadi menurut gue gak bisa kalau orang narasumber ngomongin ngarahin itu gak bisa. Walaupun kadang emang menarik, kalau faktanya menarik apa yang diomongin, ya itu beda cerita. Tapi biasanya teman-teman punya inian sendiri, punya sudut pandang sendiri. Gue mau nanya tentang daun deh, bukan batangnya. Ya udah, tentang daunnya aja. Daun ini kok bisa warna hijau ya? Daun ini kok gini ya? Itu baru kalau dia ngomongin batang ya, alihin lagi gitu. Nyambung nggak jawaban gue sama pertanyaan? Bisa dipahami, Ayunda, dari jawaban Bang Ma'ruf nih? Bisa. Terima kasih ya Kak Ma'ruf. Yoi. Oke, Bang Ma'ruf dan teman-teman semua, sesi pertanyaan ini mungkin akan saya tutup karena waktunya juga sudah malam dan pertanyaan-pertanyaan kiranya sudah terjawab semua yang ada di Zoom ini. Bisa saya simpulkan pada materi malam hari ini, sedikit kesimpulan yang bisa saya simpulkan bahwa informasi yang ada di dunia ini atau yang ada di bumi ini sangat membludak. Tinggal bagaimana kita menanggapinya, apakah kita akan menanggapi dengan baik ataupun sebaliknya. Dan untuk menanggapi itu ada 3 cara, dengan menulis, diskusi, maupun dengan aksi. Kalau tidak bisa menulis, setidaknya kita bisa beraksi, atau ketika kita tidak bisa aksi, kita juga bisa menulis, seperti Bang Ma'ruf ini. Tapi dengan itu kita juga harus melaksanakan diskusi agar pemikiran-pemikiran kita bisa terbuka. Untuk menulis berita itu merupakan informasi yang disajikan dengan tulisan, dengan suara maupun media-media lain yang memiliki nilai yang hangat. Dan berita ini memiliki tiga macam. Ada berita strike, ada berita in-depth, dan juga feature yang seperti dijelaskan oleh Bang Ma'ruf tadi. Untuk menulis opini sendiri itu, untuk menulis berita, teman-teman bisa menggunakan cara-cara diskusi untuk diikuti nih. Yang pertama bisa dengan cara, untuk urutannya itu bisa dengan cara merekam, didengarkan, membuat catatan kecil, ditulis bagian-bagian penting, lalu ditranskrip untuk menjadi berita. Nah, itu menurut Bang Ma'ruf adalah cara-cara yang paling mudah nih, teman-teman. Mungkin seperti itu Bang Ma'ruf, kurang lebihnya. Mungkin Bang Ma'ruf akan memberikan closing statement untuk materi pada malam hari ini. Closing statement. Sebenarnya nggak ada diskusi closing statement sebenarnya. Diskusi ya panjang tadi. Kalau menurut gua, teman-teman, dunia itu gak sempit dan teman-teman masih banyak hal luas yang bisa dicapai, yang bisa diselami lah ya, salah satu. Kalau gue, dan jangan menganggap sesuatu yang pengen diselami itu susah. Kalau udah susah udah nggak mau menyelami. Serius. Kalau lu takut sama lautan, ya secara otomatis nggak mungkin. Lu mau diving tapi lu takut kedalaman lautan. Ya udah. Padahal diving bisa ada tabung, ada pemandu, ada apa. Itu kalau teman-teman udah takut ya nggak jadi. Makanya jangan usah takut, masih banyak cara yang masih banyak yang bisa diambil. Soalnya itu sesuatu itu nggak mungkin sulit kalau udah seneng. Kalau udah pengen, udah sikat aja. Jangan anggap itu berat. Udah itu doang. Enteng itu semuanya.
Baik Bang Ma'ruf, terima kasih. Dan juga Nala ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti materi pada malam hari ini dan juga diskusi kita bareng Bang Ma'ruf. Semoga ilmu dan juga pengalaman yang telah Bang Ma'ruf sampaikan dan juga ceritakan kepada kita bisa bermanfaat bagi kita semua. Nala di sini sebagai moderator memohon maaf atas segala kesalahan, kata maupun tindakan yang tidak berkenan. Sebelum ditutup, Nala punya sebuah pantun. Jalan-jalan ke Jogja naik motor. Kalau mau foto, jangan lupa sen kiri. Saya Nala Tiliana sebagai moderator, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Live ya. Ya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nala yang sudah menemani kita semua dalam sesi pemaparan materi tadi. Pantunnya tadi udah keren banget dan pemaparan dari Bang Ma'ruf juga bagus banget ya nggak sih teman-teman? Nah, nggak kerasa nih teman-teman semua, kita ternyata udah ada di penghujung acara. Untuk semua peserta yang ada di ruang virtual Zoom ini, dimohon untuk melakukan absensi serta memberikan feedback di dalam link yang udah ada di kolom chat ini ya, atau ada di grup juga udah ditaruh sama teman-teman lainnya. Nah, materi udah, sesi tanya jawab tadi juga udah. Kayaknya belum afdol kalau misalnya kita belum foto-foto. Jadi untuk teman-teman yang masih pada off cam, bisa dong on cam dulu sebentar karena kita akan dokumentasi kegiatan hari ini. Untuk yang udah on cam boleh nih rapi-rapi dulu. Untuk yang laki-laki kalau mau sisir-sisiran dulu juga nggak apa-apa biar tambah cakep, ya nggak sih? Oke deh, kepada tim dokumentasi apakah sudah siap? Yo, siap. Kedengeran kan ya? Iya. Ayo on cam dong semuanya. Yuk on cam yuk. Ada belum on cam nih. Masa panitianya doang? Mana nih mana? Yuk. Langsung Slide aja pertama kali ya. Ayo Fajar senyum. Siap ya, slide pertama. 1, 2, 3. Lanjut, slide kedua. 1, 2, 3. Lanjut, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, udah ya. Kasih semua. Terima kasih kepada tim dokumentasi yang sudah bersedia mendokumentasikan kegiatan kita hari ini. Nah, ternyata kegiatan kali ini tuh bermanfaat banget ya teman-teman semua. Semoga ilmu dan pengetahuan yang didapat hari ini bisa berguna di kemudian hari. Terima kasih juga kepada pihak media partner yang telah membantu mempublikasikan acara ini sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Oh iya, karena tadi kita sudah mengawali sesuatu dengan hal yang baik, maka kita harus menutupnya dengan sesuatu yang baik juga dong. Untuk itu, marilah kita membaca doa penutup yang akan dipimpin oleh Muhammad Rifki Arafat. Kepada Rifki, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menutup acara ini, mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafilu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi wa barakatan fi wa taubatan qabla maut alaina wa najat minan wal afwa indal hisab. Allahumma firli junubi wa liwaya wa rahana syugura
وللجميع والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا منهم ومواتمئهم قريباتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rifki atas pemimpinan baca doanya dan juga terima kasih kepada pemateri kita hari ini, Bang Ma'rufnya walaupun sudah keluar tapi materi yang disampaikan masih terngiang-ngiang ya sama kita karena saking luar biasanya penyampaian dari beliau. Dan juga pastinya teman-teman semua yang telah membantu menyukseskan acara ini dan menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Tadi seperti yang Bang Ma'ruf bilang, bahwasanya dunia itu nggak sempit, masih ada hal luas yang masih bisa kita selami. Terus jangan pernah anggap sesuatu yang diselami itu susah. Aja semuanya itu mudah. Sekian Welfare Academy kali ini, saya Putri selaku MC pamit undur diri. Stay safe, stay healthy, and stay happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau foto? Halo? Oh, diem sih. Ayo ke foto-foto. Rifki ya, foto. Boleh. Ayo. Foto guys. Gue aja deh, gue aja. Hilma on cam, Hilma, Putri. Ayo. Keren. Apa? Falda. Falda. ACC tuh katanya. Falda di eval nih, Kak Falda nggak pakai filter. Enggak. Falda, Eval. Iya, Kak Falda ya. On cam deh. Itu Putri. Parah banget gue Siapa nih? Hilma. Enggak, ini Hilma. On cam. Gue kasih lagu wanita bodoh loh. Ayo, siapa lagi nih? Putri Andayani. Nggak bisa sih Hilma. Oke, ya udah. Ini gimana sih? Ini? Ayo foto ya. Gue nggak dapet satu. Belum Kak. Aduh, gelap banget lagi. Kak Sophie lu nggak ikutan? Di mana bertiga? Ayo Sophie, mana Sophie? Taruh ke center Kak. Please center. Ya, mau mati. Ayo dong, mau mati nih langsung. Iya. Tapi nggak sopan ya. Bentar deh.
Sinyal mereka. Sinyal kita. Gue nggak ada Depok. Sinyal kita kan itu berapa? Serem banget ya. Coba atas sumber sinyal. Gimana ini? Pakai senter kali ya? Udah belum? Ayunda mana nih? Siapa yang nyari?